Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tapi Aluna, aku ingin melihat Alana. Aku ingin... Seorang pria itu yang dipegang adalah janjinya. Salah Aluna dengan tajam dan tegas. Sial, umpat Sky dengan kesal karena janji yang diucapkannya pada Aluna. Kini ia tidak bisa menemui Alana untuk bertanya tentang kehamilan wanita itu. Tapi Alana benar hamil bukan? Kau tidak berbohong. Aku berani bersumpah Alana hamil. Kakakku sedang mengandung anakmu, keturunan Dwight. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Bukankah Sky berhak untuk mengetahui apa yang terjadi pada Alana, terlebih mengetahui kehamilan wanita itu yang merupakan kabar bahagia yang sudah ditunggunya sejak lama. Aluna menghela nafasnya dengan kasar saat melihat kekecewaan yang tergambar jelas di wajah Sky. Ia mengerti perasaan Sky saat ini, karena siapapun pasti akan kecewa jika berada di posisi kakak iparnya tersebut. Kau harus memaklumi apa yang dilakukan Alana. Kakakku itu sudah sangat kecewa padamu, terlebih pada keluarga Dwight. Kau tahu sendiri, Alana sudah pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekatnya, dan kini kau melakukan hal yang sama. Sky terdiam karena ia tahu kesalahan yang dilakukannya memang membuat Alana kecewa. Tapi tidak seharusnya Alana menyembunyikan kehamilannya. Terlebih anak yang ada di dalam kandungan Alana adalah darah dagingnya, keturunan Dwight. Aluna, aku harus menemui istriku. Biar saja ia dianggap pria pecundang karena melanggar janjinya sendiri. Silakan kalau kau mau menemuinya, tapi jangan sampai kau menyesal kalau Alana pergi jauh karena kau sudah mengetahui kehamilannya. Apa maksudmu? Sky mengerutkan keningnya dengan bingung. Aluna pun menceritakan tentang rencana Alana yang akan menetap dan membesarkan anaknya di luar negeri setelah putusan perceraian keduanya. Sial, umpat Sky dengan penuh amarah. Bagaimana tidak marah saat mengetahui Alana akan pergi jauh dengan membawa keturunannya. Sekarang yang harus kau lakukan adalah memenangkan hati Alana kembali, bagaimanapun caranya, dan aku akan membantumu. Tapi sebelum itu, kau harus mengabulkan keinginanku dulu tentunya. Aluna tersenyum penuh arti. Sebuah senyuman yang entah mengapa membuat Sky bergidik ngeri sampai menelan salivanya susah payah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin, Aluna membisikkan keinginannya itu. What? Pekik Sky dengan terkejut. Bagaimana tidak terkejut jika keinginan adik iparnya itu sesuatu yang sangat sulit? Ayolah Sky, aku yakin kau pasti bisa memenuhi keinginanku itu. Tapi Aluna, aku tidak mau mendengar kata tapi. Yang aku ingin dengar kata ya. Sky pun akhirnya mau tidak mau mengiyakan keinginan Aluna. Dan satu lagi. Apalagi Aluna Ricardo, Sky sudah tidak sabar untuk pergi dari tempat tersebut. Ia ingin ke tempat Alana untuk melihat keadaan wanita itu meskipun hanya bisa melihat dari kejauhan. Belikan aku kalung berlian Vivid Blue. What? Lagi-lagi Sky memekik dengan terkejut. Aluna, itu mahal sekali. Aku tidak bisa membelikannya karena perusahaan Dwight sedang krisis. Apa hubungannya kalung berlian Vivid Blue dengan perusahaan Dwight? Tentu saja ada. Perusahaan Dwight hampir hancur dan pastinya keuanganku juga hancur dan otomatis aku tidak bisa membelikan kalung itu untukmu. Lagi pula kau itu dari keluarga Ricardo, kenapa tidak membeli sendiri? Jika ada yang gratis, kenapa aku harus membelinya? Sahut Alana dengan santai, tak lupa dengan tersenyum.
Dan satu lagi, bukankah kau memiliki perusahaan perhiasan? Kau bisa mengambilnya dan memberikan untukku. Karena memang Sky memiliki perusahaan perhiasan bersama Abian Atmajaya. Oh iya, aku lupa. Sky menepuk keningnya sendiri. Kalau begitu, kau datang saja dan pilih perhiasan yang kau inginkan. Jika kalung berlian Vivid Blue tidak ada, kau pesan saja. Sekarang aku harus pergi. Sky langsung beranjak dari tempat tersebut, meninggalkan Aluna yang terbengong dengan mulut yang menganga lebar. Di mana-mana orang itu lupa makan, lupa membawa sesuatu. Lah dia lupa memiliki perusahaan perhiasan. Yang benar saja, gumam Aluna dengan menggelengkan kepalanya. Sungguh kakak iparnya itu begitu unik dan pastinya sosok yang berada di samping Sky juga unik. Setelah mengetahui kabar kehamilan Alana, setiap harinya Sky menunggu di depan gedung apartemen milik wanita itu hanya untuk mengikuti kemanapun Alana pergi. Sky ingin melihat dan menjaga Alana meski dari kejauhan karena tidak ingin membuat wanitanya ketakutan dan berakhir dengan melarikan diri ke luar negeri. Jika hal itu sampai terjadi, maka Sky akan kehilangan Alana dalam waktu yang sangat lama karena yang sudah-sudah para wanita dari keluarga besar Arbeto pasti akan bersembunyi dengan sangat rapi dan tidak mudah untuk ditemukan. Contohnya saja Alena. Abian bahkan harus berpisah dengan wanita itu sampai 3 tahun lamanya. Untuk berita kehamilan Alana sendiri, Mam Sandra dan Dad Dwight sudah mengetahui kabar tersebut. Kedua orang tuanya itu begitu bahagia mendengar kehamilan Alana, terutama Mam Sandra yang memang sejak dulu menginginkan seorang cucu. Bahkan begitu bahagianya, Mam Sandra sampai nekat ingin mendatangi Alana untuk menjaga menantunya. Tapi Sky sudah melarang dan memberikan penjelasan pada maminya tentang apa yang akan terjadi jika Alana sampai tahu jika mereka sudah mengetahui kehamilan tersebut. Untung saja Mam Sandra mengerti dengan kondisi hubungannya dengan Alana saat ini. Terlebih rusaknya hubungan mereka secara langsung disebabkan oleh Mam Sandra. Akhirnya dia keluar juga. Sky menatap mobil milik Alana yang keluar dari gedung dan langsung mengikuti dari belakang. Akhirnya setelah 2 hari menunggu dengan sabar di depan gedung apartemen, Alana keluar juga dengan mengendarai mobil pribadi wanita itu. Mau kemana dia? Sky terus mengikuti mobil Alana sampai mobil itu berhenti di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Sky pun memarkirkan kendaraannya sedikit jauh dari mobil milik Alana dan saat melihat Alana keluar dari dalam mobil, tatapan mata Sky langsung tertuju pada perut Alana, di mana ada penerus keluarga Dwight di dalamnya. Aku harus mengikuti. Sky pun memakai topi dan kacamata hitam demi mengikuti Alana agar tidak ketahuan. Ia berjalan tepat di belakang Alana meskipun dengan jarak yang lumayan jauh, tapi tetap berada di dalam jangkauan. Dari tempat persembunyiannya saat ini, Sky bisa melihat dengan jelas Alana sedang memilih susu yang pastinya susu untuk ibu hamil. Melihat hal tersebut, rasanya Sky ingin sekali berlari mendekat pada Alana, ingin ikut memilihkan susu yang terbaik untuk kandungan istrinya. Entah sampai kapan Sky harus bersembunyi seperti ini hanya untuk melihat dan menjaga Alana. Tapi yang jelas ia sangat menyesal telah membuat wanitanya kecewa hingga ia kesusahan untuk menemani Alana dalam masa kehamilannya. Di mana Alana? Sky yang tadi melamun kini kehilangan jejak wanitanya. Ia pun bergegas mencari Alana hingga tanpa sadar menabrak seseorang yang ada di sampingnya. Maaf, aku tidak.
Sky yang terkejut saat melihat sosok yang ditabraknya, sosok wanita yang tengah mengambil kacamatanya yang terjatuh. "Mam?" Sandra yang terkejut mendengar suara putranya langsung menatap pada pria yang menabraknya tadi. "Sky?" Ia menelisik wajah sang putra yang tertutup topi dan kacamata hitam. "Mam, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sky masih dengan terkejut dan bingung karena tidak mungkin keberadaan Mam Sandra hanya sebuah kebetulan, apalagi saat melihat penampilan maminya yang hampir sama dengannya. Hanya saja Mam Sandra menggunakan syal dan kacamata untuk menutup wajahnya. "Kau sendiri, apa yang sedang kau lakukan?" Sandra bertanya balik dengan perasaan takut jika sang putra mengetahui keberadaannya di tempat tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan untuk mengikuti dan menjaga Alana. Sandra melakukan hal tersebut karena merasa bersalah sudah merusak hubungan Sky dengan Alana. Belum sempat Sky menjawab, ia dibuat terkejut dengan sosok yang kini berdiri di hadapannya. "Kalian?" Baik Sky dan Sandra sama-sama terkejut dengan saling menatap satu dan lainnya.